Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 12 4B21 yang beranggotakan Anis Pujarti 12 18 32 14, Evida Prasetya 12 18 33 64, Putri Nugra Puspitarini 12 18 35 2, Rosjana Huta Barat 12 18 36 89, dan Selamat Pambudi 12 18 31 10. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai analisis perancangan sistem informasi penjualan furnitur di toko My Furniture. Oke, langsung saja yang pertama. Latar belakang toko furnitur adalah tempat atau bangunan fisik sebagai tempat penjualan berbagai macam furnitur atau mebel. Secara lebih konkret, toko furnitur adalah tempat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perabot rumah tangga, dari lemari, meja makan, sofa, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman, teknologi juga berkembang sangat pesat dan semakin bertambahnya pula penggunaan sistem informasi menuntut suatu perusahaan atau instansi untuk mengedepankan layanan informasi yang lebih cepat dan efisien. Sehubungan dengan itu, manajemen di toko My Furniture masih menggunakan sistem manual belum terkomputerisasi. Atas dasar identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada tugas pengganti UAS ini adalah membuat sistem informasi terkomputerisasi pada toko My Furniture, agar dapat diketahui apa saja permasalahan yang ada dan bagaimana cara menyelesaikannya. Selanjutnya, permasalahan dibuatnya sistem informasi penjualan di toko My Furniture, yaitu karena pendataan barang, harga, penjualan, pembelian, dan juga laporan yang ada di toko tersebut masih bersifat manual. Hal tersebut menyulitkan karyawan untuk melakukan pendataan barang, baik penjualan maupun pembelian, dan juga laporan yang harus diserahkan kepada pimpinan toko tersebut, dan masih sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data. Selain itu, kurang efektif ketika ada pelanggan yang menanyakan stok maupun harga karena karyawan harus mengecek secara manual. Deskripsi produk. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Yang pertama, data admin, data furnitur, data transaksi, data pelanggan, data harga, transaksi pembelian, transaksi penjualan, laporan baik furnitur, admin, dan transaksi, jumlah furnitur, jumlah admin, jumlah transaksi, dan info furnitur. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan, yaitu ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi admin, yaitu satu, mempermudah penyimpanan data toko My Furniture. Yang kedua, mempermudah menginput data admin, mempermudah menginput data barang, mempermudah pengecekan harga barang, mempermudah pengecekan stok barang, mempermudah transaksi penjualan dan pembelian, dan yang terakhir, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Kemudian yang kedua dari sisi pelanggan, yaitu mempermudah pencarian barang, mempermudah pengecekan harga, dan yang terakhir, mempermudah dalam melakukan pembelian. Selanjutnya, perencanaan aktivitas secara global. Di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama, analisa dan desain sistem membutuhkan 14 hari dan biaya 5 juta. Yang kedua, desain aplikasi 7 hari 2 juta, pemrograman 61 hari 25 juta, testing 5 hari 2 juta, instalasi 3 hari 2 juta, dokumentasi 60 hari 6 juta, training 3 hari 1 juta, administrasi 80 hari 4 juta, pemeliharaan 30 hari 3 juta, dan yang terakhir, tambahan kerja plus meeting dan lain-lain membutuhkan waktu 10 hari dan 18 juta. Jadi total hari yang dibutuhkan yaitu sebanyak 273 hari dan biaya total yang dibutuhkan yaitu 68 juta. Bab 2. Analisis sistem. Beberapa tahap yang dilakukan dan selanjutnya penelitian akan melakukan analisis terhadap sistem yang akan dirancang. Tahap awal yang akan dilakukan peneliti untuk menganalisis sistem adalah identifikasi masalah. Analisis sistem berjalan. Analisis sistem berjalan merupakan kegiatan menganalisis kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan pada sistem perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara di toko My Furniture, terdapat kegiatan bisnis akan diteliti lebih lanjut seperti pencatatan stok barang dan pencatatan penjualan barang. Analisis sistem berjalan ada 4, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil penelitian, toko My Furniture membutuhkan sistem informasi di bagian penjualan, sehingga diintegrasikan penjualan untuk mendokumentasikan, menyimpan, dan diolah menjadi informasi yang dibutuhkan, mengintegrasi data kegiatan keuangan terutama pengguna. Yang kedua, kelemahan sistem lama. Pencarian data penjualan dan stok barang membutuhkan waktu lama, pencatatan dilakukan di buku, mudah untuk dimanipulasi, belum menggunakan teknologi yang dapat mengolah informasi, mencatat, mencari, menyimpan, mengolah, dan mengintegrasikan data.
Yang ketiga, hasil analisis. My Furniture membutuhkan sebuah sistem informasi penjualan berbasis website karena mudah untuk digunakan, dapat dijalankan di sistem operasi apapun, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, analisis sistem baru. Mempermudah kasir melakukan pencatatan pembelian maupun penjualan dan membuat laporan penjualan. Terdapat data riwayat penjualan dan pembelian stok barang hingga waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan data terdapat dua jenis analisis kebutuhan data, yaitu kebutuhan data fungsional dan kebutuhan data non-fungsional. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ada dua. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Kegiatan analisis kebutuhan terhadap sistem informasi penjualan yang akan dibangun. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka peneliti memperoleh beberapa faktor untuk memenuhi kebutuhan sistem, yaitu hak akses pengguna, laporan penjualan, laporan barang, laporan pelanggan, daftar penjualan, dan daftar barang. Dan yang kedua, analisis kebutuhan data. Dalam analisis kebutuhan data terdapat dua jenis analisis kebutuhan, yaitu satu, kebutuhan data fungsional. Kebutuhan data fungsional merupakan analisis kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kegiatan sistem. Yang kedua, kebutuhan data non-fungsional. Kebutuhan data non-fungsional merupakan analisis yang ditentukan untuk sistem yang akan dibangun. Oke, ini adalah ERD dari sistem My Furniture. Kurang lebihnya seperti ini, kalian bisa perhatikan. Oke, jika sudah, kita langsung saja ya teman-teman. Kemudian spesifikasi file. Di sini karena spesifikasi file dari My Furniture itu sangat banyak, maka kami hanya memberikan salah satu contoh untuk spesifikasi file pada tabel user. Di sini ada nama file yaitu wg_user, akronim wg_user.myd, tipe file master, akses file random, panjang record 311 karakter, file key user_id, software menggunakan MySQL. Di sini kalian bisa perhatikan juga data-data yang ada pada tabel user. Oke, jika sudah, kita langsung saja kita lanjut, yaitu struktur pengkodean. Struktur pengkodean di sini ada user ID panjang 11 digit, tipenya integer, strukturnya seperti ini. Jadi ini ada contoh 1101, jadi yang 11 itu nomor bagian untuk admin dan 01 adalah nomor induk untuk petugas. Oke teman-teman, di sini juga ada beberapa contoh mengenai desain antarmuka. Karena untuk menghemat waktu, jadi kami hanya menampilkan beberapa contoh sheet dari desain antarmuka. Sebenarnya ada sekitar 17, cuman tidak mungkin kami presentasikan semuanya. Di sini ada sheet 1, dari setiap desain antarmuka ada nomor sheet, ada navigasi dan juga keterangan. Oke teman-teman, di sini juga ada struktur navigasi. Di sini kami juga hanya menampilkan salah satu contoh struktur navigasi khususnya pada halaman home. Jadi kita buka halaman home, maka akan muncul menu home tentang kami, login, kategori, dan view chart. Jadi misalnya kalau kita klik login, maka akan muncul tampilan from login, kemudian akan muncul tampilan kontak. Dan kalau kita klik kategori, maka akan muncul lihat detail, kemudian ketika kita klik lihat detail, maka akan muncul meja, lemari, kursi sofa, lampu hias, dan rak susun. Oke, di sini juga ada sampel pengkodingan. Karena coding di sistem penjualan My Furniture sangat banyak, jadi kami tidak mungkin menuliskan semuanya di sini. Ini hanya sampel, jadi kurang lebihnya seperti ini. Kami menggunakan PHP, menggunakan MySQL, dan kami menulisnya di Atom. Oke, di sini ada black box testing, sama di sini kami juga hanya memberikan salah satu gambaran mengenai black box testing pada halaman login member. Contoh, scan
Skenario pengujian, username dan password tidak diisi kemudian klik login. Harusnya hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses user dan menampilkan data tidak boleh kosong. Hasil pengujian sesuai harapan, kemudian jika sudah, kesimpulannya yaitu valid. Dan ini adalah lanjutannya. Sama, ini ada banyak, intinya seperti itu. Oke, jika sudah, kita lanjut. Pemeliharaan. Suatu sistem informasi atau aplikasi yang sudah dibangun agar dapat berjalan dengan baik harus dipelihara atau di-maintain. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunaannya dapat bekerja secara optimal. Salah satu unsur yang berperan penting dalam hal pemeliharaan adalah manusia atau administrator dari suatu sistem itu sendiri. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Jadi, penelitian ini menghasilkan sistem informasi penjualan berbasis web yang berguna sebagai alat bantu perusahaan untuk mencatat, menyimpan, mengolah, dan mengintegrasi data di toko My Furniture. Sistem yang dibangun mampu memberikan informasi lengkap mengenai penjualan, stok barang, dan pelanggan. Selanjutnya saran. Jadi saran yang pertama yaitu untuk dapat mengoptimalkan sistem komputerisasi ini diperlukan dukungan dari sumber daya manusia yang terlibat langsung sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun kursus. Yang kedua, melakukan pemeliharaan terhadap perangkat komputer yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Dan yang terakhir, melakukan pemeliharaan terhadap file-file yang ada dan pembuatan backup demi keamanan keselamatan yang ada. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.